Nah, ini juga belum ya. tapi Jadi pengiriman yang aja kita dapat ini versi 2014 dan 2019 Versi, ya. Nah, di 2014 dan 2019 ternyata setelah diteliti oleh Mas Roy secara berkali-kali ternyata legalisasinya juga tidak normal secara akademik. Ya, tidak ada tanggal dilegalisir, tidak ada tahun dilegalisir, dan tidak ada bulan dilegalisir. Ini sesuatu yang abnormal. Karena Joko Widodo sendiri mengaku tidak pernah memberikan akses kepada siapapun terhadap ijazahnya. Bahkan saat klien kami ingin melihat saja, saudara Joko Widodo ini mempersoalkan tidak ada kepentingan atau kewajiban dia untuk menunjukkan dan tidak ada kewenangan dari klien kami untuk meminta ditunjukkan. Jadi fix saudara Dian Sandi telah mengupload data tanpa izin pemiliknya dan melakukan manipulasi data yang tidak otentik seolah-olah otentik. Karena itu ancaman pidana 12 tahun penjara ini bukanlah kepada Roy Suryo dan kawan-kawan, tetapi kepada kader PSI Dian Sandi. Dan kami ketahui saudara Dian Sandi ini telah diperiksa tapi statusnya hanya saksi. Karena itu perlu ada pendalaman. Karena apa? Pasal 35, 32 itu tetap melekat kecuali dalam penyidikan ini pasal 32 dan 35 dihilangkan dari berkas perkara dengan alasan tidak ditemukan cukup bukti begitu. Nah, yang terakhir yang paling penting, saya kira ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Berulang kali kami menegaskan bahwa perkara kasus ijazah palsu ini bukan perkara Roy Suryo dan kawan-kawan saja, tetapi ini perkara seluruh rakyat. Bahwa kebetulan Roy Suryo dan kawan-kawan tergerak hatinya bertanggung jawab untuk anak bangsa dan sejarah Indonesia melakukan penelitian, itu memang mereka yang mengambil tanggung jawab itu. Tetapi konsekuensi kasus ini adalah berkonsekuensi publik, tidak hanya untuk Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya kira itu yang penting saya sampaikan, dan selanjutnya saya mohon Bang Samsir untuk menjelaskan korespondensi yang sudah kami kirim ke Reskrimum Polda Metro Jaya. Silakan Bang Samsir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya tadi pagi sudah menjambangi, kalau bahasanya sekarang itu ya, tentunya Polda Metro Jaya ini, dan sudah memberikan dua surat yang saya sampaikan ke Polda Metro Jaya yang adalah bagian daripada proses perkara hukum Roy Suryo CS ya. Nah, ini yang pada saat ini masih dalam proses untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Jadi memang ke hari ini mestinya ada dua ahli yang diperiksa di Polda Metro Jaya ini, tapi karena berhalangan, satu karena orang tuanya meninggal dunia di luar kota, yaitu Dr. Asmi Saputra, sehingga dia tidak bisa hadir di tempat ini. Kemudian satu lagi Dr. Ganjar, beliau itu dosen di Universitas Indonesia, beliau tidak bisa hadir juga karena masih belum mendapat jadwal yang pas untuk pemeriksaan kali ini. Jadi tadi dapat saya tunjukkan kalau kami sudah menyerahkan surat untuk ketidakhadiran mereka. Tentunya ini adalah bagian dari kami yang selama ini mendampingi Roy Suryo CS dalam pemeriksaan para sekarang tersangka ya ini, sehingga kami melakukan yang tentunya kerjasama yang baik dengan penyidik, apalagi setelah kita tadi disampaikan kalau kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara yang diajukan oleh Polda Metro Jaya ini, yang salah satunya ya hubungannya dengan untuk pengembangan kembali terhadap keterangan saksi, keterangan saksi, keterangan ahli. Kemudian satu lagi ya tentunya ini yang kita sampaikan untuk itu, supaya mereka di sini penyidik Polda Metro Jaya betul-betul dapat memeriksa atau kelengkapannya yang telah diminta oleh Kejaksaan Negeri. Kemudian satu lagi kami menyerahkan surat, yaitu surat untuk melakukan laboratorium forensik independen. Sebenarnya ini yang kedua ini.
Tapi ini juga menyangkut pengembalian surat dari kejaksaan ya, yang mereka juga minta untuk dilakukan pemeriksaan pendalaman terhadap barang bukti. Sehingga tentunya di sini yang kita ketahui, kita sudah berkirim surat untuk Polda Metro Jaya untuk melakukan labor independen. Kali ini pun ya kita mintakan kembali. Mungkin ya untuk mengingatkan mereka kalau ini adalah dibutuhkan, karena memang untuk barang bukti ini ya sangat menentukan ya. Apalagi barang bukti yang memang yang bukti pokoknya itu adalah primer ya, di sini adalah ijazah itu. Sehingga kita sampaikan ke Polda Metro Jaya penyidik untuk dilakukan pemeriksaan di labor independen. Jadi surat-surat ini sudah kita sampaikan, jadi memang kita selalu kooperatif karena memang kita dapatkan juga kerjasama yang baik dengan para penyidik yang ada di Polda Metro Jaya ini. Sekian dari saya. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, coba ada tanggapan tambahan dari Gafur. Oke. Terima kasih Bang Aka, Bang Samsir. Jadi rekan-rekan sekalian, hari ini Mas Roy tidak bisa membersamai kami, tapi tadi ada salam dari Mas Roy buat rekan-rekan media. Menurut saya ingin tambahkan dari hal yang terbaru ya. Ada hal terbaru yang perlu diupdate kepada rekan-rekan media, yaitu salinan ijazah Pak Joko Widodo yang didapatkan Bonatua dari KPU itu kemudian telah dilakukan analisa oleh Mas Roy. Ya, seharusnya Mas Roy lah yang memberikan analisa ini kepada publik, tetapi mungkin saya akan mewakili sedikit saja dari apa yang dianalisa oleh Mas Roy. Yang pertama, ijazah yang didapatkan oleh Pak Bonatua, yaitu salinan yang diserahkan oleh KPU berdasarkan putusan dari Komisi Informasi Pusat, ini memang satu perjuangan yang tidak mudah ya. Karena kami beberapa yang ada di tim ini juga menjadi kuasa hukum Pak Bonatua pada saat Pak Bonatua memohonkan itu di Komisi Informasi Pusat. Dan perjuangan itu memang cukup melelahkan ya, karena memang dari awal semua upaya dari otoritas yaitu KPU termasuk juga UGM selalu berupaya dan berusaha untuk menutup-nutupi ijazah Pak Joko Widodo. Ya, kami nggak tahu sebetulnya ada apa di balik upaya untuk menutup ijazah Pak Joko Widodo, padahal ijazah itu bukan sesuatu yang membahayakan negara. Kalaupun disampaikan kepada publik, dibuka kepada publik, tidak akan mengancam integritas dan kedaulatan bangsa, tidak akan memicu perpecahan, kerusuhan sosial apalagi ya. Tetapi justru karena ditutup itulah maka kemudian banyak orang bertanya-tanya ya. Nah, kami mendapatkan itu karena berdasarkan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bahwa dokumen yang awalnya adalah dokumen pribadi tetapi ketika digunakan untuk kepentingan mendapatkan jabatan publik, maka oleh undang-undang itu dikualifikasi sebagai dokumen yang dikecualikan dari kerahasiaan. Artinya bisa dibuka kapan saja ya, sepanjang itu ada kepentingan publik di situ. Dan alhamdulillah Pak Bonatua berhasil mendapatkan itu ya. Nah, hal yang kedua, setelah kita melihat fisik daripada salinan ijazah itu, maka terkonfirmasi bahwa antara apa yang diunggah oleh Dian Sandi pada saat Mas Roy, Bang Rismon dan Dr. Tifa melakukan uji terhadap ijazah tersebut, itu ternyata basisnya sama. Ijazah yang sama, sumbernya yang sama. Ya, jadi ketika ijazahnya sama, sumbernya sama, maka terpatahkanlah semua serangan-serangan bahwa Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa melakukan analisa dari sumber yang tidak valid. Ternyata setelah kami mendapatkan salinan resmi itu, maka terkonfirmasilah bahwa yang diteliti Mas Roy itu sumbernya sama. Karena tidak mungkin ijazah itu ada dua versi, pasti hanya satu versi. Kalau ada 2 atau 3 versi, malah disinyalir adalah ada dugaan pemalsuan ijazah berkali-kali. Ya, jadi bukan hanya satu kali tetapi berkali-kali. Kalau ada beberapa versi. Nah, kemudian setelah dilakukan penelitian oleh Mas Roy, yang pertama saya ingin menyampaikan, saya mendapatkan hasil penelitian dari Mas Roy. Yang pertama adalah kalau teman-teman memperhatikan ijazah Pak Joko Widodo, ya, yang dilegalisir oleh 2 pejabat dekan yang berbeda, yaitu yang pertama oleh Profesor Dr. Muhammad Naim pada tahun 2014 dan Dr. Budiadi
SH HUT MAGR SC 2019 itu ternyata ada kesalahan prosedur akademik, yaitu tidak dicantumkannya tanggal, bulan, dan tahun legalisasinya. Itu agak aneh itu. Saya misalnya ingin melakukan legalisasi ijazah di universitas. 2015 ini tahu. Nah ini belum, ini juga belum. Ya, tapi jadi pengiriman yang aja kita dapat ini versi 2014 dan 2019. Versi, Ya. Nah di 2014 dan 2019 ternyata setelah diteliti oleh Mas Roy secara berkali-kali, ternyata legalisasinya juga tidak normal secara akademik. Ya, tidak ada tanggal dilegalisir, tidak ada tahun dilegalisir, dan tidak ada bulan dilegalisir. Ini sesuatu yang abnormal. Karena kalau kita melakukan legalisasi ijazah di universitas, ya, itu pasti setelah pejabat yang menandatangani kemudian cap universitas pasti disebutkan tanggal, bulan, dan tahunnya. Itu prosedur akademik. Tapi kenapa di satu ijazah yang sangat penting seperti ini yang digunakan untuk persyaratan calon presiden justru tidak ada tanggal legalisirnya, bulan legalisirnya, dan tahun legalisirnya, ya, sehingga ini menunjukkan bahwa ada suatu keanehan lagi. Itu hal yang pertama. Surat aja ada tanggal. Surat dari Polda aja, padahal cuma tanda terima loh. Terima aja. Ada tanggalnya. Tapi sebuah dokumen resmi yang digunakan untuk mendapatkan calon presiden, untuk mendapatkan jabatan presiden, itu nggak ada sama sekali. Coba teman-teman cek, perhatikan kembali ijazah yang sudah dibuka kepada publik. Karena itu dokumennya sudah dokumen sah secara hukum. Jadi tidak bisa lagi kita menganalisis sesuatu yang tidak berbasis kepada dokumen yang asli. Tapi karena dokumennya itu sudah resmi, maka semakin lama semakin kelihatan barang ini. Ya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saya nggak perlu bicara soal teknisnya ya. Nanti Mas Roy yang akan berbicara soal teknisnya. Ya. Nah, ternyata ijazah ini juga disinyalir tidak pernah dilakukan autentikasi. Artinya antara fotokopi dan aslinya tidak pernah diperiksa secara head to head. Ya, kita nggak tahu bagaimana mekanisme di UGM. Ketika melakukan legalisasi, apakah mereka juga melihat ijazah asli? Karena begini bang, saya misalnya ingin melegalisir ijazah saya di UI, itu saya harus membawa ijazah asli. Fotokopi misalnya ada 5 lembar, tetapi petugas harus melihat ijazah asli saya. Dibuat tanggal. Dan dibuat tanggalnya. Itu resmi. Apalagi universitas sekelas UGM. Ya, itu universitas The Center of Excellence, salah satu yang terbaik di Republik ini gitu. Ya. Jadi ketika tidak ada tanggal, bulan, dan tahun legalisasinya, itu sesuatu yang aneh. Kemudian berikutnya lagi, Mas Roy menyampaikan ke saya bahwa diduga disinyalir bahwa tidak pernah dilakukan autentikasi. Nah, dan yang ketiga adalah dengan kita mendapatkan salinan ijazah ini, maka ini menjadi satu kekuatan pembuktian nantinya ketika perkara ini limpah ke pengadilan. Nantinya ya, ketika perkara ini naik ke pengadilan. Karena apa? Kita akan menguji secara faktual di dalam satu proses persidangan yang terbuka, yaitu pada saat ijazah analog yang saat ini dijadikan sebagai barang bukti dan disita secara sah oleh penyidik Polda Metro Jaya, akan kita sandingkan secara head to head. Apakah formatnya sama enggak dengan salinan resmi? Ya, apakah bentuknya sama enggak? Misalnya nanti posisi logo UGM-nya, kemudian juga hurufnya, kemudian juga letak hurufnya, kemudian dekan dan rektor yang tanda tangan, ini sama enggak? Ini kan perlu diuji. Dan terhadap alat bukti ini, ingat, ini bukan alat bukti yang tidak punya nilai, tetapi alat bukti yang sudah punya nilai. Karena apa? Karena sudah didapatkan secara resmi dari otoritas. Dan berdasarkan KUHP, maka terdakwa mempunyai hak untuk menunjukkan dan membawa bukti apa saja. Ya, ingat pasal 235 KUHP yang baru telah mengkualifisir 8 alat bukti. Kalau dahulu hanya 5 alat bukti berdasarkan pasal 184, sekarang berdasarkan pasal 235 KUHP yang baru, mohon maaf, itu sudah 8 alat bukti. Dan dari 8 alat bukti itu, kalau kita baca poin 1 sampai 8, itu poin 8-nya menarik. Yaitu bukti apa saja sepanjang didapatkan tidak melawan hukum. Nah ini kan bukti salinan resmi yang didapatkan tidak melawan hukum. Didapatkan dengan satu proses sengketa informasi, kemudian juga ada putusan KIP, dan kemudian KIP memaksa KPU untuk menyerahkan salinan itu. Kita akan uji apakah ijazah yang disita oleh Polda Metro Jaya dengan salinan resmi yang hari ini kita dapatkan dari KPU, dari otoritas penyelenggara pemilu, itu sama apa tidak.
Dan yang terakhir, saya dapat juga informasi dari Mas Roy bahwa untuk salinan resmi yang di KPU Solo itu untuk tahun 2005 mohon maaf, ketika Pak Joko Widodo mencalonkan diri pertama kali sebagai calon wali kota, itu sampai hari ini belum ada. Konon katanya sudah dimusnahkan. Loh, dokumen penting itu kok dimusnahkan? Ini juga melanggar undang-undang kearsipan. Kenapa melanggar undang-undang kearsipan? Karena berdasarkan undang-undang arsip, kearsipan itu bisa dilakukan di daerah dan bisa dilakukan di tingkat nasional. Terhadap dokumen yang punya nilai sejarah di tingkat daerah, kabupaten kota, provinsi, itu ada tempat untuk melakukan pengarsipan atau lembaga kearsipan daerah LKD. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa 2005 tidak ada salinan resmi pada saat Pak Joko Widodo mendaftar sebagai calon wali kota, ini juga satu keanehan. Ya, dan ya kita nggak tahu apakah Bang Bonatua sekarang akan melakukan gugatan juga nggak terhadap KPU Solo. Ini menunjukkan bahwa semakin ijazah ini ditutup-tutupi, semakin ijazah ini dirahasiakan dan disembunyikan, maka pelan-pelan semua kebobrokan itu akan terkuat dengan sendirinya. Kebenaran tetaplah kebenaran dan kebatilan tetaplah kebatilan. Mungkin itu dari saya, Bang Aka. Bu Kurnia. Nah, ini Bu Kurnia yang tadi wajib lapor, silakan Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini saya telah melakukan wajib lapor yang seharusnya hari Kamis saya percepat hari Rabu ya, karena ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan dan sudah terlaksana dengan baik. Kedua, saya ingin menyampaikan begini ya, kebetulan materi kita pada hari ini tentang P19. P18, P19, dan P21 itu adalah kode administrasi mengenai status daripada perkara yang sedang ditangani ya. Kalau kita berada pada sistem hukum yang baik, maka semua itu akan terlaksana dengan baik. Tapi jika kita pada posisi sistem hukum yang lemah, maka semuanya tentu akan menjadi tidak baik. Orang jahat pun jika dia berada pada sistem hukum yang baik, maka dia akan terpaksa ikut baik. Tetapi ketika sistem hukum itu lemah, maka orang baik terpaksa menjadi orang yang dikorbankan dalam sistem hukum tersebut. Saya ingin mengatakan demikian ya, bahwa ada rasa tidak rela dalam hati kami setelah kami mendengarkan keterangan banyak dari kuasa hukum kami yang luar biasa ya, Bang Ahmad Kosinudin, Bang Samsir Jalil, dan juga Bang Sangaji ya, bahwa betapa kasus ini terlalu dipaksakan dan banyak kejanggalan ya. Nah, oleh karena itu kami mengajak tugas kita semua untuk senantiasa menjaga marwah hukum ya, walaupun perkara ini sudah sampai di hampir 10 bulan ya, demikian panjang, nafas harus panjang, biaya panjang, dan kekuatan harus panjang. Nah, alhamdulillah dalam kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa ya, Allah Subhanahu wa taala, kami masih mampu untuk mengikuti dengan sebaik-baiknya. Mengapa ini saya sampaikan? Saya tidak ingin presiden saya hari ini yang memerintah kami akan memperlakukan kami dalam hukum seperti presiden ke-7 memperlakukan kami. Ya, kami ini bukan di BAP sebagai seorang pelaku kriminal, tapi kami di BAP sebagai orang yang dikriminalisasi, dan tanda, simptom, gejala, bahkan bukti-bukti itu sudah sangat mengarah. Nah, perkara sedemikian lama, mengapa belum juga ada suatu tindakan yang tegas, dalam artian bukan kami yang harusnya diproses sedemikian rupa, tapi Joko Widodo lah selaku seorang yang melaporkan kami yang harusnya diproses ya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini kami berharap Dian Sandi Utama, nama yang seharusnya berkibar di hari-hari yang lalu untuk ditersangkakan, dialah yang harusnya diangkat ke permukaan dengan segala bentuk ya pembuktian-pembuktian yang ada. Pak Jokowi sendiri mengatakan saya tidak memberi izin untuk beliau mengupload hal tersebut ya. Walaupun dia sudah memberi maaf, berarti kan ada hubungan di situ begitu. Nah, lebih daripada itu saya ingin mengatakan keputusan Jaksa Agung ya nomor 518/A/J.A/11/2001 ini merupakan keputusan yang sampai hari ini masih terus kita menjadi panduan ya, dari P1 sampai dengan P53. Kalau P1 itu adalah tentang laporan, maka P53 artinya sudah selesai semua, itu adalah tentang kartu perkara tindak pidana. Kami tidak ingin menjadi bulan-bulanan hukum. Kami orang hukum, kami mengerti, kalaupun kami bukan pengacara dalam hal ini, yaitu layar sipil, mereka juga adalah subjek hukum yang harus dihargai. Ya, saya kira ini kata-kata bijak pada hari ini adalah bahwa jangan angkuh, karena setiap orang punya jatah untuk jatuh. Ya, jangan Anda bersikap sebagai seorang kuasa, tapi bersikaplah sebagai hamba dan jangan sebagai pemilik dunia. Pesan saya kepada Bapak Jokowi dalam hal ini, jangan berkesan seperti sebagai seorang pemilik dunia, karena semua itu ada batas waktunya. Ya, saya kira demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Bang Michael untuk memberikan dukungan kepada pejuang-pejuang kita. Siap.
Ya, saya pertama mengapresiasi ya. Saya adalah jurnalis yang selalu bersama Pak Bonatua Silalahi yang dari awal meminta dokumen ijazah Joko Widodo ke KPU RI, ke KPU DKI Jakarta dan KPU Surakarta. Dan yang tadi dikatakan Bang Gofur, memang sudah ada yang diberikan oleh KPU Surakarta. Ini dia tanda terima penyerahannya. Nah, bisa dikasih lihat ya. Ini tanda terima penyerahannya, yaitu ditunjukkan, bisa dibaca di sini. Dia KPU Surakarta mengakui bahwa ini adalah salinan ijazah pencalonan 2005, 2010, 2010, 2014. Berarti KPU Surakarta sendiri mengakui ini dipakai 2 kali. Nah, ini sudah saya pertanyakan beberapa kali di banyak forum, mungkinkah sebuah kopi ijazah dipakai 2 kali? Berarti kan kopinya itu diberikan ke KPU, diambil lagi, 5 tahun lagi dikasih lagi. Nah, apakah itu maksud KPU Surakarta? Kalau tidak, tolong dijelaskan ya oleh KPU Surakarta apa maksud Anda memberikan ini ke kami. Nah, yang kedua, ternyata memang kecurigaan saya selama ini terbukti bahwa tanggal itu bukan ditutupi. Karena kan 9, bukan 10. Kalau tanggalnya ditutupi berarti ada 10 yang ditutupi. Berarti tanggal itu memang dari dulu memang tidak ada. Semua ijazah yang diberikan oleh Joko Widodo dalam pencalonan yang manapun Itu nggak ada tanggal semua. tidak ada tanggalnya legalisirnya. Bodong semua Itu ya. Kecurigaan saya terbukti sudah di hari Senin kemarin di KPU RI 2 ijazah yang diberikan Joko Widodo tidak ada tanggal legalisirnya. Jadi enggak, sebelumnya katanya 9 yang tertutup. Makanya saya berpikir kalau ada tanggal itu berarti jadi 10. Nah, karena 9 berarti memang tanggal itu tidak termasuk yang ditutupi. Dan memang tidak ada. Nah, lalu seperti yang kata Bang Gofur tadi, yang 2005 di mana? Saya paham bagaimana logika Pak Roy Suryo dan Bang Gofur, karena ijazah yang diberikan KPU Surakarta ini memang tidak masuk akal. Karena dekannya masih Muhammad Naim. Dan beliau belum menjabat di tahun 2004 atau 2005. Semua Naim semua itu ya. Semuanya Naim semua. Jadi apakah Pak Naim ini adalah ahli legalisir? Jadi tahun berapapun dia boleh melegalisir, atau memang harus dekan yang menjabat di saat namanya itu? dicatat aja, bisa jadi kan dia nggak tahu. Dicatat. Oh, bisa saja. Ini bisa juga di backdate gitu. Oh, backdate. Saya nggak tahu ya. Jadi Nggak ada datanya, nggak ada date-nya. iya, jadi Nggak ada back-nya, nggak ada date-nya. jadi nggak ada date-nya, nggak ada date-nya. Iya, nggak ada date-nya. Jadi saya berharap Pak Muhammad Naim klarifikasi itu. jujurlah kepada rakyat, ya kan? Apa yang Anda lakukan di tanggal berapa dan di hari apa? Dan mungkin saya mendukung perjuangan kawan-kawan di Polda Metro Jaya dengan menghimbau Polda Metro Jaya, saya menghimbau Polda Metro Jaya penyidik untuk mengembalikan alat bukti yang digunakan oleh Bapak Joko Widodo dalam melaporkan, yaitu ijazah. Karena seperti yang waktu itu saya pakai, dalam pelaporan dengan pasal yang sama, saya memberikan sebuah kartu, Bang. Dan dikembalikan ya. di hari yang sama oleh penyidik Polda Metro Jaya juga. Jadi sama persis nih, apple to apple. Saya memberikan alat bukti, karena itu bukan barang yang saya pakai melakukan kejahatan, dikembalikan. Tapi kalau itu barang bukti, misalkan sebuah pisau dalam pembunuhan, ya itu nggak boleh dikembalikan. Jangan-jangan karena ini hasil Dipakai. kejahatan dia. Oh, saya nggak tahu. Nggak dikembalikan makanya. Ya, makanya kan Polda Metro Jaya, saya rasa Humas Polda Metro Jaya harus memperjelas. Iya, Kenapa ijazah Bapak Jokowi tidak boleh dikembalikan? Apakah itu diduga barang yang dipakai melakukan kejahatan? Maka itu tidak bisa dikembalikan. Nah, ini Polda Metro Jaya yang bisa menjawab, tapi saya mendukung semua Bang Gofur dan kawan-kawan dalam upaya-upaya ini. Thank you. Saya tambahkan begini ya, saya lanjutkan apa yang disampaikan oleh lanjutkan, Bang. oleh, Bang Michael. Bang Michael, yaitu pasal 241 Ya. yang disebut barang bukti ada 3. 1, alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana. Nah, itu Yang dia. kedua, alat atau sarana yang menjadi objek tindak pidana dan atau aset yang merupakan hasil tindak pidana. Pertanyaan kita Ya. terhadap 3 kualifisir barang bukti berdasarkan pasal 241 241. KUHP yang baru, Ya. ini masuk ke dalam kualifisir yang mana nih? Ya, makanya Apakah nggak boleh sarana kembali. melakukan kejahatan, hasil kejahatan, atau sarana untuk membantu melakukan kejahatan? Nah, ini yang Wah, kita biar belum tahu. biar Humas Polda Metro Jaya yang nanti menjawab ya. Oke, thank you semua. Satu lagi, Bang Rustam. Dari Bang Rustam. Saya lewat depan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketiga kalinya saya melakukan wajib lapor, yang seharusnya bukan saya yang harus wajib lapor.
yang harus wajib lapor itu adalah Joko Widodo yang memalsukan ijazah orang lain untuk kepentingannya sendiri di wali kota, gubernur maupun di presiden. Oleh karena itu, kepada Pak Joko Widodo, segeralah bertaubat, segeralah meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwasanya dia harus mengakui kesalahannya, kekhilafannya. Jangan bohongi rakyat dengan cara mengkriminalisasi kami. Seharusnya yang ada di sini itu Joko Widodo, yang harus wajib lapor, bulak-balik gitu loh. Nah, masalah tadi yang sudah dibicarakan oleh kuasa hukum kami, ini membuktikan kalau ijazah Joko itu memang palsu. Permasalahannya itu apakah dibuat di pasar pramuka atau di cetakan yang lain. Kalau saya menduga itu di pasar pramuka. Karena apa? Pembuatnya itu yang selalu saya sebutkan, Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo yang hari ini belum tampil. Eko, kamu tampil. Banyak yang dulu bagian dari kamu sekarang akan melawan kamu. Termasuk senior-senior, dulu pendukung relawan Joko Widodo. Oleh karena itu jelas dapat dipastikan atas pernyataan tadi, ijazah Jokowi palsu. Dibuat di pasar pramuka. Saya menduga yang buat itu Eko Sulistyo. Kepada Kapolri, Pak Listio Sigit, tolong jangan mau dijadikan tumbal ijazah ini oleh Jokowi, sehingga institusi Polri menjadi buruk. Apalagi sebentar lagi juga nggak lama lagi Pak Listio juga pensiun atau akan diganti. Jangan meninggalkan hal-hal yang buruk di institusi Polri ini. Karena apa? Polri dipisahkan oleh TNI ini supaya Polri ini lebih baik, bukan tambah buruk. Kalau Pak Kapolri seperti itu, saya akan mendukung lah kalau begitu supaya Polri di bawah kementerian. Kami nanti akan ramaikan itu kalau Pak Listio seperti itu. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.